Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah lagu yang sangat terkenal dan seringkali kalau kita menyanyikannya kita menjadi baper, yaitu lagu Di Doa Ibuku. Biasanya dalam setiap kesempatan, misalnya saja dalam upacara pernikahan, lalu lagu itu dinyanyikan ketika sungkeman. Pastilah hati kita menjadi rasanya remuk dan baper. Kenapa? Karena kita merasakan ada sesuatu yang berbeda, yang bergetar di hati kita. Manakala kita mengingat ketekunan, ketaatan yang lahir dari iman, lalu mengalirkan doa yang tulus dan mulia. Yaitu doa seorang ibu yang mengandung dan melahirkan kita. Kalau kita bertanya lalu kira-kira doa apa yang disampaikan oleh ibu kita? Pastilah doa itu adalah segala yang baik, segala yang mulia, segala yang sedap didengar, segala yang patut dipuji, segala yang disebut kebajikan itu. Biarlah kiranya dianugerahkan Tuhan bagi kita anak-anaknya. Karena memang sebuah doa lebih daripada sekedar urut-urutan. Doa lebih daripada sekedar perkataan atau permohonan yang disampaikan. Tetapi doa adalah sesungguhnya adalah sebuah harapan dan kerinduan akan apa yang hendak dirindukan terjadi atas hidup orang-orang yang didoakannya. Nah, pagi hari ini kita telah membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai 19. Yang menarik adalah bahwa ternyata Tuhan Yesus adalah seorang pendoa. Berkali-kali kalau kita membaca bagian firman Tuhan, ada satu hal yang sangat khas yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Lalu kemudian dicatat oleh Injil bahwa pagi-pagi benar Tuhan Yesus berdoa. Sebelum dia mengawali, sebelum dia melakukan segala sesuatu, dia sudah memulainya dengan doa. Bahkan kalau kemudian kita baca, itu terus berlanjut. Manakala Tuhan Yesus pun tidak naik ke surga, dia masih berseru-seru kepada Tuhan Allah Bapanya di surga. Dan bacaan kita menjadi doa Yesus yang sangat terkenal untuk kita sekalian. Maka mari kita perhatikan apa yang sesungguhnya firman Tuhan catat tentang doa ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau tunjukkan sebuah kebenaran bahwa doa sesungguhnya adalah sebuah visi dan pengharapan. Tadi malam saya ngobrol dengan Bunda. Setelah menyelam masuk ke dalam doa Tuhan Yesus ini, saya dibuat terbuka pikiran dan hati saya dan diteguhkan atas sebuah kebenaran. Bahwa ternyata doa itu lebih daripada sekedar permintaan. Doa itu lebih daripada sekedar perkataan-perkataan kita. Tetapi doa sesungguhnya adalah sebuah visi dan pengharapan. Kalau kita balik saudara, orang yang tidak punya visi dan tidak punya pengharapan, dia tidak bisa berdoa. Karena doa lahir dari visi hidup. Doa lahir dari pengharapan yang dihidupi. Visi dan harapan itulah yang akan mengalirkan getaran di dalam jiwa yang kemudian keluar lewat perkataan yang diserukan, bahkan melampaui kata-kata yang dibuat. Bahkan seringkali kita melihat bahwa orang pun tidak sanggup lagi untuk bisa berkata-kata. Kalau Bapak Ibu dan Saudara membaca kembali kitab Nabi Samuel, Saudara melihat di sana seorang perempuan yang bernama Hana. Yang merindukan sesuatu di dalam hidupnya akan hadirnya seorang keturunan di dalam dirinya yang kemudian itu adalah Samuel yang berpengaruh besar bagi sejarah bangsa Israel. Firman Tuhan mencatat loh
bahwa bahkan bibirnya hanya bergetar. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa keluar dari mulutnya karena memang jiwanya, kerinduan, visi hidupnya, harapannya melampaui dari kata-kata yang bisa keluar dari mulutnya. Bahkan kalau orang lain tidak tahu, bahkan dia disebut sebagai apakah orang ini mabuk, apakah orang ini gila? Oh tidak, dia sedang berseru-seru kepada Tuhan. Karena apa? Karena sebuah pengharapan. Karena apa? Sebuah visi. Bahwa Tuhan menghadirkan keturunan ilahi dalam hidupnya. Bukan hanya untuk dia. Tetapi akan dipersembahkan kepada Allah. Dan Tuhan berkenan memakainya untuk menjadi berkat bagi bangsanya. Jadi inilah yang disebut doa. Jadi doa itu bukan meracau. Doa itu bukan hanya meminta. Tetapi doa adalah visi yang Tuhan taruh di dalam hidupmu menjadi harapan, menjadi kerinduan yang besar. Dan engkau seru kepada Tuhan Allah semesta alam. Maka yang menarik kalau Bapak Ibu baca di Samuel itu. Lalu firman Tuhan mengatakan Tuhan Allah mengingat Hana. Yang membuat Tuhan Allah mengingat Hana lebih daripada sekedar kesedihannya. Tetapi adalah sebuah visi ilahi yang Tuhan taruh di hatinya. Lebih daripada sekedar kehancuran hatinya. Tetapi adalah sebuah harapan yang jauh lebih besar. Karena itu yang telah menjadi keprihatinan mendalam bagi hidupnya. Jadi doa yang lahir oleh karena visi. Doa yang lahir oleh karena pengharapan. Membuat Tuhan mengingatnya. Kesalahan kita seringkali saudara adalah kita hanya berdoa untuk memuaskan kedagingan kita. Maka penulis surat Yakobus berkata, mengapa kamu sudah berdoa tetapi tidak mendapatkannya? Karena yang kamu doakan itu hanya untuk memuaskan nafsu kedaginganmu semata. Jadi kita harus mengalami transformasi. Bahwa kehidupan doa adalah kehidupan yang dimotivasi dan digerakkan oleh visi kehidupan dan pengharapan yang lahir dari iman. Maka kalau Bapak Ibu dan Saudara membaca firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini. Doa Tuhan Yesus itu adalah sebuah pengharapan. Doa Tuhan Yesus itu adalah sebuah visi yang ditaruhkan Bapaknya untuk dikerjakan menjadi misi bagi hidupnya. Yang dirindukan terjadi dan berlaku atas bumi ini. Berlaku atas kita, orang-orang yang dikasihinya. Saya ingatkan satu. Mengapa seringkali kita nggak bisa berdoa? Mengapa kita seringkali kalau diajak berdoa sulit sekali? Karena memang tidak ada keprihatinan mendalam di dalam diri kita. Kenapa tidak lahir keprihatinan yang mendalam dalam diri kita? Kita belum menemukan visi ilahi, isi hati Bapa, isi hati Kristus Yesus Tuhan kita atas realitas yang terjadi. Dan itu juga menjadi kerinduan dan harapan kita juga. Karena kalau itu terjadi, saudara, maka berdoa bukanlah sebuah aktivitas. Tetapi doa adalah urusan kesadaran otomatis dari orang-orang yang memiliki visi dan harapan ilahi dalam dirinya. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada para muridnya sebuah doa yang istimewa. Yaitu doa Bapa kami. Doa Bapa kami ini diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Manakala kehidupan doa tidak mendapatkan tempat yang seharusnya dimiliki bagi kaum beriman. Doa lalu kemudian hanya menjadi sekedar lip service. Aktivitas yang disebut rohani. Atau kemudian hanya menjadi ibadah-ibadah dalam kepalsuan dan kemunafikan untuk menempatkan seseorang pada status keagamawi tertentu. Sehingga kalau orang melakukan aktivitas doa atau peribadahan doa,
atau kegiatan berdoa, lalu doanya itu dengan bahasa yang bagus, doanya itu diperdengarkan banyak orang, doanya itu di-show off-kan kepada banyak orang, lalu orang itu mendapatkan status sosial keagamaan tertentu. Nah, Tuhan Yesus mau mereformasi itu. Tuhan Yesus mau mengajarkan kebenaran yang sesungguhnya. Apalah sesungguhnya doa itu. Maka Tuhan Yesus berkata kepada para murid, hendaklah kamu berdoa demikian. Maka kalau kita belajar tentang doa Bapa kami, itu lebih daripada sekedar sebuah rumusan. Kenapa? Karena doa Bapa kami sesungguhnya telah menjadi sebuah rangkuman. Rangkuman dari visi hidup yang mengarah dan tertuju kepada Tuhan Allah semesta alam, yang empunya kerajaan, yang empunya kuasa, yang empunya kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Jadi doa Bapa kami kan bukan hanya sekedar urut-urutan perkataan yang baik untuk engkau ucapkan. Tetapi Tuhan Yesus merangkumkan untuk kita, ini loh yang sesungguhnya harus menjadi visi hidupmu. Ini yang harusnya menjadi bentuk dari cara hidupmu. Ini yang harusnya menjadi motivasi yang mendasar dari kehidupanmu. Bahwa kehidupan dalam visi ilahi adalah kehidupan yang mengarah dan tertuju kepada Tuhan Allah semesta alam. Dialah yang mempunyai kuasa, dialah yang mempunyai kerajaan, dialah yang punya kemuliaan kekal. Dan engkau harus tahu bahwa dia yang berkuasa dan mempunyai segala sesuatu itu adalah Bapamu. Maka jangan salah, doa itu bukan sekedar permohonan. Jadi kalau kita hanya berpikir bahwa doa itu hanya isinya memohon-mohon, keliru. Karena doa adalah hidup. Doa adalah visi hidup. Doa adalah pengharapan yang lahir dari iman. Maka sama seperti Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa Bapa kami. Tuhan mau bilang, berdoalah dengan benar. Bukan urutannya yang benar. Bukan perkataannya yang benar. Tetapi visi hidup, arah hidup, karakter, kepribadian, iman, dan pengharapan yang benar. Maka doa bukan permohonan. Lalu apa? Doa itu sebuah proklamasi, saudara. Sebuah ungkapan yang lahir dari hati terdalam dan itu diproklamasikan. Apa yang diproklamasikan? Kemurnian sikap hati yang lahir dari iman dan kebenaran. Jadi orang beriman pasti berdoa. Orang yang hatinya murni dikuasai oleh kebenaran pasti berseru-seru kepada Tuhan. Orang yang hidup di dalam kehendak Allah, orang yang hidup dalam visi ilahi, orang yang hidup dalam kasih setia Tuhan, enggak mungkin dia tidak bertekuk lutut di hadapan Bapaknya, dia enggak mungkin enggak berseru-seru kepada Bapaknya, enggak mungkin dia tidak mengungkapkan apa yang sesungguhnya menjadi pengharapan yang lahir dari imannya. Jadi ingat saudara, izinkan Roh Kudus untuk memurnikan hatimu. Izinkan Roh Kudus untuk menjadikanmu kuat dan teguh di dalam iman. Izinkan Roh Kudus menjadikan hidupmu dikuasai oleh kebenaran. Karena kalau itu terjadi, pastilah kita akan dijadikan pribadi-pribadi yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang kita percaya dan ikuti, bertekuk lutut di bawah hadirat Bapa kita yang mulia itu. Jadi sekali lagi, kemurnian hati terproklamasikan melalui kehidupan doa yang tulus. Jadi kalau iman kita murni dan kebenaran itu menguasai hati kita, enggak mungkinlah kita meminta
yang bukan kehendak Bapa. Enggak mungkinlah kita akan meminta hanya untuk memuaskan kedagingan kita. Karena pasti iman yang tulus dan murni itu akan membawamu untuk mengerti isi hati Bapa. Sehingga saudara dan saya akan mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Sehingga akhirnya kita bisa memiliki keprihatinan terdalam dari realitas dan kenyataan yang kita hadapi. Untuk hidup kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang di sekitar kita, dan untuk dunia kita. Sehingga kalau ada orang yang merasa sangat berat untuk berdoa, mintalah Roh Kudus memurnikan hatimu dan memberikan iman kepadamu. Supaya pikiran Kristus dan perasaan Kristus tinggal pada kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Doa Tuhan Yesus yang kita baca pagi hari ini sesungguhnya adalah visi Tuhan sendiri bagi hidup kita. Visi Tuhan Yesus sendiri bagi hidup orang-orang percaya dan para pengikutnya. Kenapa? Karena apa yang diungkapkan oleh Tuhan adalah apa yang dirindukannya dengan sungguh. Apa yang disampaikan Tuhan kepada Bapa di surga adalah apa yang sesungguhnya diharapkan Tuhan Yesus terjadi atas kita. Dan apa yang dinyatakan Tuhan Yesus kepada Tuhan Allah semesta alam adalah yang diperjuangkannya terjadi atas kita semua. Jadi kalau kita membaca doa Tuhan Yesus ini, tanamlah sungguh-sungguh di dalam hati kita bahwa itulah visi Tuhan bagi hidup kita. Kalau engkau membaca dan merenungkan doa Tuhan Yesus di Yohanes 17 ini, tanamkanlah kuat-kuat di dalam hati dan pikiranmu bahwa inilah yang diharapkan, dirindukan dan diperjuangkan Tuhan Yesus supaya terjadi dan berlaku atas hidupmu. Orang-orang percaya, para pengikut Tuhan yang dikasihi dan sudah terbukti ditebus dan diselamatkannya. Maka kalau itu adalah kerinduan harapan sebagai visi Tuhan dalam hidup kita, apa yang sesungguhnya diharapkan oleh Tuhan Yesus? Saudara perhatikan, mengapa saya bilang bahwa doa Tuhan Yesus ini bukan mengada-ada, tetapi sebuah kerinduan dari visi Allah atas hidup kita. Tuhan membawa visi itu, membawa kerinduan itu, membawa harapan itu kepada tataran otoritas yang paling tinggi. Dia tidak hanya sekedar menyampaikannya kepada murid-muridnya. Dia tidak hanya menyampaikannya kepada raja atau penguasa politik pada saat itu. Tetapi Tuhan Yesus senantiasa membawa kepada tataran otoritas yang tertinggi. Yaitu Tuhan Allah semesta alam yang bertahta atas bumi dan surga yang adalah Bapanya. Kita ini kan seringkali keliru toh saudara. Kalau kita punya keinginan, kita punya harapan, kita itu lalu ngomong sama orang. Minta ini dan itu, lalu kemudian menjadi dalam tanda kutip pengemis-pengemis terselubung. Karena kita berpikir harapan kita terletak kepada bangsawan, kepada orang kuat, kepada orang kaya, kepada orang pinter. Jangan salah. Tuhan Yesus tidak meminta kepada siapapun. Ia membawa visi itu, ia membawa harapan itu, ia membawa kerinduan itu kepada Bapanya. Kenapa? Karena Bapanya adalah pemegang otoritas tertinggi. Jadi saudara, doa itu bukan cara kita supaya didengar oleh orang lain. Sehingga yang diharapkan Tuhan Yesus, masuklah ke dalam ruanganmu dan berdoalah. Karena tujuan dan alamat doa kita jelas. Yaitu Bapa kita di surga yang berkuasa atas bumi dan surga. Maka sama seperti Tuhan Yesus berseru-seru kepada Bapanya. Mari,
apapun yang saudara dan saya alami, beban-beban terberatmu, bahkan yang gak bisa diwakili oleh perkataanmu, dan bibir kita hanya bisa bergetar karena gak sanggup lagi untuk berkata-kata, gak apa-apa. Masuklah ke dalam ruang yang sepi, yang mungkin orang gak tahu engkau, tetapi Bapamu yang di surga memperhatikan itu. Maka bawalah visimu, bawalah harapanmu, bawalah kerinduanmu ke tataran yang lebih tinggi dan yang paling tinggi, yaitu Tuhan Allah semesta alam yang adalah Bapamu dan Bapakku juga. Karena dialah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Lalu mengapa Tuhan Yesus membawanya ke tataran otoritas yang paling tinggi? Untuk memeteraikan sebuah kebenaran. Memeteraikan sebuah kebenaran bahwa visi Tuhan atas hidup kita itu telah menjadi puncak dari karya misi hidupnya. Jadi begini loh, orang itu jangan hanya berhenti dalam perkataan doa. Tetapi doa itu harus menjadi hidup kita. Menjadi karya kita. Apa yang kita kerjakan itu yang menjadi doa kita. Dan apa yang kita doakan itu yang menjadi karya kita. Tuhan Yesus tidak mau terjebak kepada persoalan remeh-temeh. Maka berkaitan dengan kekhawatiran Tuhan Yesus berkata, ngapain kamu hanya khawatir tentang apa yang kamu makan dan kamu pakai? Bukankah tubuh dan hidup kita jauh lebih berharga daripada itu? Nah, Tuhan Yesus memegang yang paling berharga, yang paling istimewa, yang paling utama dan paling terutama. Itu yang dia bawa kepada Bapaknya, yang dia kerjakan dan bayar harganya dengan sungguh-sungguh. Sehingga seluruh visi dan misi hidupnya adalah wujud dari doanya. Dan doanya adalah apa yang sesungguhnya dikerjakan dan diperjuangkan. Dan engkau bisa menangkap maksud Allah, Tuhan Bapa kita di surga, kalau engkau tahu apa yang utama dan terutama bagi hidup kita. Tuhan Yesus bersyafaat untuk kita. Dia membawa visi itu, membawa harapannya atas kita kepada Bapa di surga. Berbahagialah saudara dan saya. Bukan saya yang berdoa untukmu. Bukan orang tuamu saja yang berdoa untuk engkau. Tetapi Tuhan Yesus sendiri bersyafaat untukmu. Itu menunjukkan kesungguhan Tuhan bahwa apa yang dirindukannya terjadi atasmu. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sih sesungguhnya yang dirindukan Tuhan atas hidup kita? Bacaan kita mencatat sangat clear dan sangat jelas. Dan saudara harus perhatikan, camkanlah itu kuat-kuat. Ini loh yang disebut sebagai visi karya Kristus bagi hidup kita. Yang pertama adalah ia mengerjakan dan ia merindukan supaya Bapa itu dimuliakan dalam dirinya. Sama seperti Tuhan Yesus merindukan. Apapunlah Tuhan aku akan lakukan ya Bapa agar engkau dimuliakan. Yesus pun rindu bahwa kita memiliki prinsip dan kerinduan dan visi hidup yang sama. Jadilah padaku menurut kehendakmu dan permuliakanlah namamu ya Bapa atas hidupku. Bahkan kalau jalannya harus meminum cawan maut, bahkan kalau jalannya harus membayar harga nyawa di Bukit Golgota, kulakukan Bapa, permuliakanlah namamu atas hidupku. Saudara, engkau akan merasakan keindahan yang jauh melampaui apa yang bisa dunia berikan. Engkau akan mengalami kebermaknaan yang jauh lebih dalam dari apa yang bisa dunia tawarkan. Manakala engkau menjadikan kepalamu menjadi pijakan kaki Tuhan. Manakala yang paling berharga dalam hidupmu engkau taruh di tangan Tuhan. Dan Tuhan akan memakainya untuk menjadi alat kemuliaannya.
Karena kalau engkau memuliakan Bapamu yang di surga, percayalah firman Tuhan, Dia akan memuliakan hidupmu dengan caranya. Jadi bukan kemuliaan kita yang kita kejar, tetapi kemuliaan Bapa yang sanggup memuliakan hidupmu. Yang kedua, apa sih kerinduan Tuhan? Bahwa semua orang percaya, yaitu kita para pengikutnya, memiliki kehidupan yang kekal. Jadi jangan salah, sama sekali dalam pikiran Tuhan Yesus tidak ada keinginan hidup kita itu binasa. Justru sebaliknya, mengapa Dia mau membayar harga? Satu, supaya engkau memiliki hidup. Dan hidup itu adalah hidup yang kekal. Jadi dalam pikiran Allah dan karya Kristus, yang menjadi visi Allah dalam hidup kita adalah saudara dan saya, seisi rumah kita dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, di bawah kolong langit ini, memiliki kehidupan yang kekal. Lewat apa? Lewat pengenalan akan Allah. Jadi Tuhan Yesus itu rindu kita semua itu mengalami pengenalan akan Allah. Ini kan sama seperti yang Rasul Paulus doakan untuk jemaat Tuhan yang ada di Efesus, yang firman Tuhan minggu lalu kita renungkan. Supaya kita mengenal Dia dengan benar. Karena kalau kita mengenal Dia dengan benar, mata hati kita itu menjadi jernih. Sehingga kita bisa melihat pengharapan. Dan siapa orang-orang yang bisa melihat pengharapan? Siapa orang-orang yang sungguh memiliki pengharapan? Selain mereka yang sudah memiliki kehidupan yang kekal. Sampai kepada orang-orang di Filipi, Rasul Paulus berkata, kalau hidup bagiku adalah Kristus, hidup di dalam Dia, punya kedekatan dalam Dia, mengenal Dia dengan sungguh, bahkan kematian adalah sebuah keuntungan. Kenapa? Karena kehidupan yang kekal sudah ada pada kita. Apalagi yang dirindukan Tuhan? Semua orang percaya terpelihara hidupnya oleh naungan kuasa Allah. Bukan hanya selamat, bukan hanya hidup yang kekal, tetapi engkau dinaungi oleh kuasa Allah. Terpelihara hidupmu. Rasul Petrus itu menangkap kuat dengan ini. Dia menulis surat sangat bagus. Bahwa ketika kita percaya di dalam Yesus, Ia telah membangkitkan kita untuk memasuki kehidupan dalam pengharapan. Untuk menerima bagian yang tidak dapat layu, tidak dapat cemar, tidak dapat binasa yang tersimpan di surga. Dan selama kita menantikannya di bumi dan berjalan di bumi, Tuhan Allah memelihara kita dengan kuasa tangannya. Ternyata hidup kita terpelihara oleh kuasa tangan Tuhan. Dan itu bukan hanya keinginan kita. Itu menjadi syafaat Kristus bagi hidupmu. Kalau Tuhan Yesus sendiri yang bersyafaat dan berdoa untukmu, biarlah kita mengalami pemeliharaan oleh kuasa tangan Allah. Tapi ada catatannya. Dalam kebersatuan. Supaya mereka menjadi satu. Ini solidaritas. Ini bukan hanya sekedar bersama-sama menjadi sebuah komunitas. Tetapi ini adalah solidaritas. Ini adalah empati. Ini adalah kesediaan kita untuk berbagi. Ternyata naungan kuasa Allah Bapa kita yang berkuasa atas bumi dan surga memelihara kita. Caranya justru adalah dalam solidaritas dan kebersamaan untuk berbagi. Maka kalau masih ada spirit dan semangat untuk berbagi oleh karena solidaritas kasih sejati dari Allah Bapa di dalam Kristus, saya percaya semua akan terpelihara. Yang selanjutnya, apa kerinduan Tuhan Yesus? Supaya kita mengalami kepenuhan sukacita dalam Kristus. Hati yang gembira adalah obat. Dan obat yang manjur itu dirindukan Tuhan, engkau miliki. Apa itu? Sukacita di hati. Ia rindu kita tidak kehilangan sukacita.
Ia rindu kita semua berbahagia. Dan itu yang didoakan, yang dikerjakannya. Wah, luar biasa. Jadi jangan salah. Jangan merasa salah juga kalau saudara menjadi bersukacita. Karena memang bersukacitalah, kata Tuhan. Itu yang dirindukannya. Saudara juga bisa perhatikan apalagi. Supaya kita semua terlindung dari segala yang jahat. Tuhan Yesus itu gembala. Dia bukan hanya pemelihara memberikan makanan kepada kita. Tetapi dia juga adalah pelindung atau protektor. Dia melindungi kita dari segala sesuatu yang jahat. Maka benar kalau Tuhan Yesus mengajarkan tentang doa Bapa kami. Supaya ia melepaskan kita dari segala yang jahat oleh proteksi kuasa ilahi tangan Bapa. Jadi kalau dalam situasi dan kondisi seperti ini, jangan izinkan kita menjadi takut. Biarlah hatimu menjadi bersukacita. Karena apa? Dia rindu kita terlindung dari segala yang jahat. Apalagi kerinduan Tuhan, camkanlah. Ia merindukan dan berdoa untuk kita supaya kita mengalami kekudusan. Jangan hanya berpikir tentang berkat. Jangan hanya berpikir tentang kebaikan. Jangan hanya berpikir tentang apa yang kita cita-citakan dan rindukan terjadi. Izinkan dong hati kita, telinga kita, pikiran kita mendengar kerinduannya bahwa kita itu dikuduskan dalam kebenaran. Karena orang yang kudus akan melihat Allah, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Jadi kalau Tuhan menghendaki kita hidup dalam kekudusan oleh karena kebenaran, bukan karena tujuannya untuk Dia. Tetapi untuk kita, supaya kita sanggup tinggal bersama-sama dengan Allah, melihat kuasa kasih karunia Allah berlaku atas kita. Maka orang-orang percaya itu disebut sebagai orang-orang kudus. Bukan karena sok suci semuci, tetapi kita ini dikuduskan. Kalau kita dikuduskan, Dia berkehendak supaya kita hidup kudus. Karena kuasa dan kekuatan kekudusan. Luar biasa. Kita dirindukan oleh Dia. Mandi kebenaran, hidup dalam kebenaran, dikuasai oleh kebenaran, dituntun oleh kebenaran. Karena kalau kebenaran itu mengendalikan hidup kita, kita akan menjadi orang-orang yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Engkau bisa mendengar kata Tuhan suatu hari kelak dan hari ini juga. Wahai hambaku yang baik dan setia, wahai hambaku yang taat dan kudus, masuklah dalam kebahagiaanku. Engkau menjadi bagian dari isi hati Allah. Perhatikan juga, lalu apa yang dirindukan Tuhan Yesus selanjutnya? Supaya kita selalu berada di mana Tuhan Yesus berada. Jadi janji Tuhan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau, yes. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus kemarin sangat jelas. Aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya tempat di mana aku berada, engkau pun berada. Engkau berada bersama-sama dengan Dia di surga. Yes. Itu janji Allah. Karena itu kerinduan Tuhan Yesus. Lalu apakah Tuhan Yesus gak maha hadir, omnipresent, ada di mana-mana saat ini? Yes. Dan tempat di mana Yesus ada, engkau dirindukan ada bersama-sama dengan Dia. Itu yang namanya Immanuel. Allah beserta kita. Dan kalau Allah beserta kita, damai sejahtera, sukacita, kekuatan, pemeliharaan berlaku atas kita. Wah, maka jangan izinkan engkau beranjak dari hadirat Allah. Doa Hana untuk Samuel, Tuhan, anak ini yang nanti akan datang ke hadirat-Mu. Dan dia akan tinggal selama-lamanya dalam hadirat-Mu. Saudara, datanglah kepadanya. Katakan kepada Tuhan dalam kemurnian hatimu, aku mau datang ke hadirat-Mu dan tinggal di hadirat-Mu Tuhan selama-lamanya. Supaya di mana engkau berada, aku pun berada. Wah, amazing. Apa yang Tuhan Yesus rindukan lagi? Supaya kita memandang kemuliaan Kristus. Wow. Saudara, kita diizinkan, diajak,
dirindukan Tuhan untuk memiliki kesempatan memandang kemuliaan Kristus. Haleluya. Ini luar biasa. Tidak semua orang diizinkan untuk menikmati kemuliaan Allah dalam hidupnya. Tidak semua diizinkan untuk memandang kepada kemuliaan Kristus. Tapi Tuhan Yesus sendiri yang merindukan itu terjadi atasmu. Tangkaplah itu. Menguatkan dan meneguhkan engkau. Siapapun dan apapun yang kita alami hari ini. Asal engkau hidup di dalam Dia. Yesus rindu engkau memandang kemuliaannya. Dan engkau sanggup melihatnya dan mengalaminya. Kita lanjut. Apa yang didoakan Tuhan untuk kita? Kasih Bapa, Tuhan Allah semesta alam, yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Itu ada dalam dirimu. Wah. Kasih kuasa, kasih karunia Bapa yang berkuasa atas bumi dan surga itu ada di dalam diri kita. Jadi kalau kita berkata, aduh aku ini terkutuk, aku ini gak dikasihi, gak ada orang peduli denganku. Situasi seperti ini membawa aku rasanya lebih baik mati. Jangan salah. Tuhan Yesus sudah, sedang dan akan terus bersyafaat untukmu. Supaya kasih kuasa Bapa ada di dalam dirimu. Engkau rasakan, engkau nikmati, engkau hayati. Dan yang terakhir, doa Tuhan Yesus. Kristus Yesus Tuhan mendapat tempat istimewa di dalam diri kita orang percaya. Jadi kalau saudara mau menangkap dan hidup dalam visi Kristus bagi hidupmu, gak ada pilihan lain. Berilah tempat yang paling istimewa bagi Tuhan dalam hidupmu. Ada singgasana yang sebenarnya dimiliki oleh setiap orang. Jangan tempati, jangan kasih ke orang lain. Biarlah itu menjadi tempat Tuhan Yesus. Ini dalam kemurnian. Kalau kita memberikan tempat yang paling istimewa dan singgasana Tuhan Yesus dalam hidupmu, maka apa yang menjadi kerinduan Allah, apa yang menjadi harapan Tuhan Yesus, apa yang menjadi visi Tuhan atas hidupmu, percayalah, Tuhan pun di atas kayu salib berkata, tetelestai, sudah genap dan sempurna. Kenapa? Tuhan Yesus sendiri yang memperjuangkannya. Tuhan Yesus sendiri yang membayar harganya. Tuhan Yesus sendiri memeteraikannya ketika segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakinya. Karena dia bertata di surga. Jesus' prayer is the vision and hope untuk kita. Lalu apa yang saya harus lakukan, Pak? Sederhana, saudara. Masuklah ke dalam hati Yesus. Maka Rasul Paulus kepada orang-orang di Filipi, ia dalam situasi yang gak mudah. Ketika ia dalam penjara dan tekanan yang dahsyat. Dia justru mengajar orang-orang di Filipi. Dan dia membuat sebuah pernyataan dan proklamasi iman. Dalam Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. Firman Tuhan berkata begini. Yang ku kehendaki ialah. Nah, sekarang bertanya. Apa yang sesungguhnya engkau kehendaki? Apakah sama seperti yang Tuhan kehendaki atau tidak? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Tuhan Yesus. Apakah lebih daripada segala sesuatu yang kau harapkan dan ingini? Engkau menyatu dengan Kristus. Engkau mengenal Tuhan Yesus sebagai yang utama dan terutama. Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki, cita-cita, harapan, visi hidupku, praktek hidupku, yang ku kejar adalah
mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Yesus sudah bangkit. Hari ini adalah Minggu Paskah yang ketujuh, yang terakhir. Sebelum minggu depan kita akan memasuki Minggu Pentakosta, hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Kita diajak untuk menyelami, mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Bagaimana caranya? Dan persekutuan di dalam penderitaannya. Di mana kita mengoyak kedagingan kita. Kita menyalipkan diri kita yang ada dalam dosa. Mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Emang kalau itu terjadi atas kita, firman Tuhan katakan apa? Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Masuklah ke dalam hati Tuhan Yesus. Alami pengenalan akan dia. Menyatu dengan dia. Supaya engkau dan saya mengalami kuasa kebangkitannya. Doa Yesus menjadi hidup kita. Syafaat Tuhan Yesus menjadi perilaku, karakter, dan arah hidup kita. Berdasarkan iman dan kebenaran yang menuntun langkah kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya tetaplah kiranya saudara dan saya percaya. Karena kita diselamatkan oleh iman. Dan jangan lupa untuk tetap berbagi. Karena dengan berbagi, kehidupan dan pengharapan dimungkinkan dan dirayakan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Kita berdoa. Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami merendahkan diri. Mohon Roh Tuhan menuntun kami. Memberikan hidup kami sebagai singgasana bagi Kristus Yesus Tuhan. Supaya visi Tuhan Yesus menjadi visi hidup kami. Apa yang dirindukan, diharapkan, dan dikerjakan, dan dibayar harganya dengan sangat mahal oleh Tuhan Yesus. Itu yang menjadi praktek hidup kami. Kami bersyukur, kami memiliki pesyafaat bagi kami. Yang terbukti tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan mengangkat hidup kami di tempat yang lebih tinggi. Yaitu di bawah otoritas tangan Bapa yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hamba dari tempat ini berseru-seru kepadamu ya Bapa, membawa seluruh dan semua orang yang telah mendengarkan firman-Mu ini. Biarlah kami semua mengalami Engkau dan kuasa kebangkitan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.